Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada kejadian yang bikin heboh jagat politik nasional. Jadi di sebuah forum yaitu Rakornas PAN ya, Partai Amanat Nasional, Kamis kemarin, Pak Prabowo dalam pidatonya mengatakan yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan. Tapi jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu, kata Pak Prabowo ya. Nah, sontak statement Presiden terpilih ini mendapat banyak sekali reaksi. Pemberitaan dan perdebatan di TV-TV sepanjang weekend kemarin ramai ya membahas statement Pak Prabowo ini. Ada yang menganggap bekerja sama di sini berarti berada di koalisi pemerintah. Dan seruan jangan mengganggu ini seolah ditujukan kepada yang tidak ikut berkoalisi dengan pemerintah atau menjadi oposisi. Seolah Pak Prabowo ingin mempersempit ruang gerak oposisi. Seolah Pak Prabowo ingin mengecilkan peran oposisi yang bisa aja dianggap mengganggu kalau nggak sejalan dengan pandangan pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu siapa yang menganggap seruan tersebut ditujukan kepada oposisi? Pak Ganjar misalnya. Dikutip dari kantor berita Detik.com, kompetitor Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 kali ini, Pak Ganjar Pranowo, merasa bahwa yang menjadi subjek seruan Pak Prabowo tadi adalah yang berada di luar pemerintahan atau yang menjadi oposisi. Pak Ganjar bilang, iya yang bekerja sama aja bisa ganggu. Saya ingetin loh ya, jangan sampai kemudian yang di dalam malah yang mengganggu. Lanjut, Pak Ganjar kemudian lebih memperjelas lagi bahwa kalimatnya barusan memang premisnya adalah dikotomi koalisi oposisi. Beliau bilang, umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam, nah itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik dan check and balance akan berjalan, kata Pak Ganjar ya. Seseorang yang pada Pilpres lalu perolehan suaranya terkecil dari 3 paslon yaitu 16%. To be fair, Pak Ganjar di akhir statementnya juga mengakui bahwa beroposisi sampai di level mengganggu pemerintahan juga nggak baik. Beliau menyebutnya itu disruptif. Tapi karena penekanan statement beliau adalah pada dikotomi koalisi oposisi, akhirnya terbentuk opini bahwa dikotomi itulah yang jadi gagasan utama statement Pak Prabowo. Teman-teman, check and balance dalam demokrasi adalah hal wajib, hal fundamental. Dalam demokrasi dianut sebuah istilah, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Atau kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan absolut atau mutlak sudah pasti korup. Pertanyaannya, apa iya Pak Prabowo yang sudah berada di oposisi selama banyak sekali periode nggak paham soal check and balance atau keseimbangan dalam pemerintahan ini? Yuk kita lihat lagi bagaimana kalimat Pak Prabowo barusan. Pertama soal konteks ya. Apakah Pak Prabowo menyebutkan bahwa makna tidak mau bekerja sama itu berarti oposisi? Atau setidaknya mengindikasikan demikian? Setelah saya telusuri, ternyata nggak ada beliau bilang gitu. Atau nggak mengindikasikan seperti itu. Jadi kalimat utuh Pak Prabowo bunyinya seperti ini nih. Indonesia tidak bisa dibendung kecuali elit politik Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kemudian barulah kalimat yang saya sebut di awal ya soal jangan ganggu itu disebutkan. Apa artinya ini? Mengutip Wakil Ketua Umum Gerindra Bang Habibur Rahman. Pesan Pak Prabowo sebenarnya hanya ingin mengimplementasikan politik kebersamaan. Politik merangkul agar semua elit bisa bersatu dan bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Kata Bang Habib, jangan ada yang mengganggu. Kuncinya itu. Harapannya Pak Prabowo itu kita semua bersatu. Bersatu itu bisa di dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Tetapi sama-sama orientasinya untuk kemaslahatan bangsa dan negara, kata Bang Habib. Di kesempatan yang lain, Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto menegaskan, kan selalu ya dalam pemerintahan ada yang mendukung pemerintah, ada yang beroposisi. Ya silakan saja kalau oposisi ruangnya ada di parlemen.
Kemudian yang mau ikut, ya silakan ikut koalisi, kata Pak Erlangga. Pak Zulhas, Ketua Umum PAN ya, juga angkat bicara. Beliau langsung menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah seorang demokrat sejati. Kata Pak Zulhas, dari perasaan tidak enak, dihina, dicaci. Kata Pak Prabowo, apalah artinya sakit hati? Apalah artinya dicaci dibandingkan untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar? Itu tadi kata Pak Zulhas ya. Jadi intinya Pak Zulhas bilang seorang demokrat sejati yang sudah biasa dihina dan dicaci di ruang publik, nggak mungkin lah nggak ngerti prinsip check and balance. Dan Pak Prabowo paham itu. Teman-teman, coba dipikir baik-baik. Pak Prabowo itu udah berperiode-periode jadi oposisi. Pada eranya Pak SBY misalnya, beliau itu oposisi ya bersama PDIP. Pada era Pak Jokowi di periode pertama, beliau lanjut jadi oposisi. Walaupun ya, rekan sesama oposisinya di periode yang lalu yaitu PDIP sudah menjadi pimpinan koalisi pemerintah. Jadi ada dua dikotomi yang sedang saya bahas panjang lebar di sini. Yang pertama adalah dikotomi koalisi oposisi. Seperti yang disangkakan oleh Pak Ganjar tentang apa yang dimaksud Pak Prabowo dengan tidak bisa diajak kerjasama. Yang kedua adalah dikotomi membantu mengganggu. Seperti yang diungkapkan oleh Bang Habib, Pak Erlangga, dan Bang Zulhas. Koalisi maupun oposisi adalah soal positioning. Baik koalisi maupun oposisi bisa aja mengganggu, bisa aja membantu. Bahkan oposisi dalam iklim demokrasi yang sehat adalah rekan dalam bertukar dan mengadu pemikiran. Dan pemikiran yang terbaik yang akan menang. Sementara membantu atau mengganggu juga lintas positioning. Koalisi bisa mengganggu dari dalam. Sementara oposisi bisa membantu dari luar. Juga sebaliknya, koalisi sangat mungkin membantu dari dalam, sementara oposisi sangat mungkin mengganggu dari luar. Sebagai seseorang yang pernah lama menjadi oposisi, ya mosok Pak Prabowo nggak tahu. Jelas kok, yang dimaksud Pak Prabowo ini bukan soal positioning politik partisan, melainkan attitude atau sikap dari politik kebangsaan. Yaitu nggak merongrong upaya bangsa ini untuk maju, terlepas positioning politik tadi. Dibutuhkan kedewasaan politik untuk paham maksud Pak Prabowo ini. Dan Pak Zulhas udah benar bahwa Pak Prabowo itu seorang demokrat ya. Dikritik hingga dicaci, beliau tuh nggak marah, bahkan merangkul. Nah, ini terjadi pada PSI yang pernah memberikan piagam kebohongan kepada Pak Prabowo pada pemilu 2019 silam. Malah kemudian Pak Prabowo bersama Gerindra justru yang sowan ke kantor PSI yang mungil banget itu ya, untuk menyebarkan pesan persatuan. Saat itu bahkan ya, beliau dan PSI nggak sama sekali ngomongin soal koalisi Pilpres 2024 yang kemudian pesan persatuan ini ya, ia konsisten gaungkan selama masa kampanye hingga pemilu berakhir. Bahkan hingga hari ini setelah MK mengkristalkan kemenangan Prabowo Gibran. Kurang demokratis apa lagi coba? Jadi janganlah orang udah inginkan Indonesia bersatu justru dipelintir seolah anti check and balance atau anti demokrasi. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.